Amityville House adalah rumah besar bergaya kolonial Belanda di tepi danau yang beralamat di 112 Ocean Avenue, Amityville, New York. Awalnya rumah tersebut tampak biasa-biasa saja, sampai terjadilah sebuah peristiwa besar di sana. Kisah menyeramkan di rumah ini berasal dari peristiwa yang terjadi pada 1974, bermula saat Ronald DeFeo Jr. tiba-tiba menembak dan membunuh 6 orang anggota keluarganya. Tidak diketahui pasti apa motif di balik pembunuhan tersebut. Namun Ronald bersikukuh bahwa suara di rumah Amityville yang menyuruhnya melakukan itu. Kasus tersebut memang diwarnai sejumlah keanehan. Meski pelaku tak menggunakan senapan yang dilengkapi peredam, para tetangga tak mendengar bunyi letusan senjata. Pada Desember 1975, George dan Kathleen serta anak-anak mereka pindah ke sebuah rumah di 112 Ocean Avenue, sebuah rumah besar bergaya kolonial Belanda di Amityville, sebuah lingkungan di pinggiran kota di selatan Long Island, New York. 13 bulan sebelum keluarga Lutz pindah, Ronald DeFeo Jr., pemilik sebelumnya, telah menembak mati 6 anggota keluarganya di rumah itu. Setelah 28 hari keluarga Lutz tinggal di rumah itu, mereka mulai merasakan hal-hal aneh dengan rumah tersebut. Rumah bernomor 112 di Ocean Avenue telah kosong selama 13 bulan setelah DeFeo membunuh anggota keluarganya, hingga pada Desember 1975 keluarga Lutz membeli rumah tersebut seharga $80.000. Rumah yang memiliki 6 kamar tidur ini dibangun dengan gaya kolonial Belanda dan memiliki atap yang melengkung. Rumah ini dilengkapi dengan kolam renang dan sebuah rumah tempat penyimpanan kapal. George dan Kathy telah menikah pada bulan Juli 1975 dan mempunyai rumah mereka sendiri, tetapi ingin memulai kembali dengan memiliki rumah baru. Kathy mempunyai 3 anak dari pernikahan sebelumnya, Daniel, 9 tahun, Christopher, 7 tahun, dan Melissa alias Missy, 5 tahun. Mereka juga memiliki seekor anjing Labrador yang diberi nama Harry. Selama pengecekan mereka saat akan membeli rumah tersebut, oleh agen mereka telah diberitahukan mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh DeFeo, tetapi mereka menganggap hal itu bukanlah masalah. Keluarga Lutz pindah ke rumah tersebut pada 18 Desember 1975. Sebagian besar mebel dari keluarga DeFeo masih ada, karena semuanya termasuk dalam kesepakatan jual beli. Seorang teman George Lutz telah mempelajari tentang masa lalu sejarah rumah tersebut, dan mendesak agar mereka melakukan pemberkatan. Namun mereka tidak mengerti cara-caranya. George mengenal seorang pendeta Katolik yang bernama Bapak Ray, dan ia bersedia untuk melakukan pemberkatan. Dalam buku Anson disebutkan nama pendeta tersebut adalah Bapak Mancuso. Hal ini dilakukan untuk menjaga privasi pendeta tersebut. Nama aslinya adalah Bapak Ralph J. Pecoraro. Bapak Mancuso adalah seorang pengacara, imam Katolik, dan seorang psikoterapi yang tinggal di Sacred Heart Rectory. Ia tiba untuk melaksanakan berkat pada sore hari tanggal 18 Desember 1975 di saat George dan Kathy sedang membongkar barang-barang mereka. Ketika ia mengibaskan air suci yang pertama dan mulai untuk berdoa, ia mendengar suara dengan jelas yang mengatakan, "Keluar! Get out!" Di saat meninggalkan rumah tersebut, ia tidak menceritakan kejadian itu kepada George maupun Kathy. Pada 24 Desember 1975, Bapak Mancuso menelepon George Lutz dan menasihatkan agar dia tidak menggunakan ruang di mana ia telah mendengar suara yang aneh tersebut. Ruang ini adalah ruangan yang direncanakan Kathy digunakan sebagai ruang jahit, dan tadinya adalah kamar tidur Mark dan Johannes Matthew DeFeo. Percakapan telepon terputus secara tiba-tiba, dan kunjungan berikutnya ke rumah tersebut mengakibatkan Bapak Mancuso menderita demam tinggi dan pada lengannya dijumpai tanda yang mirip dengan tanda stigmata. Pada mulanya, George dan Kathy Lutz tidak merasakan hal yang aneh dengan rumah mereka. Namun kemudian, mereka merasa bahwa masing-masing dari mereka tinggal di suatu rumah yang berbeda. Setelah memutuskan bahwa ada yang tidak beres dengan rumah mereka, yang tidak dapat dijelaskan secara rasional, George dan Kathy Lutz melaksanakan suatu pemberkatan dengan cara mereka sendiri pada 8 Januari 1976. George memegang sebuah salib yang terbuat dari perak selagi kedua-duanya membacakan doa para raja, dan dari ruang tamu mereka,
Menurut dugaan banyak orang terdengar suara paduan suara yang meminta agar mereka berhenti. Will you stop? Di pertengahan Januari 1976, dan setelah usaha pemberkatan yang dilakukan oleh George dan Kathy, mereka mengalami kejadian yang kemudian menjadi malam terakhir mereka berada di rumah itu. Keluarga Lutz menilai bahwa segala kejadian yang terjadi sebagai sesuatu yang sangat menakutkan, too frightening. Setelah berkonsultasi dengan Bapak Mancuso, mereka memutuskan untuk mengambil beberapa barang kepunyaan mereka dan memutuskan untuk tinggal di rumah Ibu Kathy di dekat Deer Park, New York. Pada 14 Januari 1976, George dan Kathy Lutz bersama ketiga anaknya dan anjing mereka Harry, meninggalkan rumah dan meninggalkan banyak barang di belakang rumah tersebut. Hari berikutnya, seorang tukang ditugaskan untuk memindahkan barang-barang untuk dikirim ke keluarga Lutz. Ia melaporkan ada fenomena yang tidak normal di dalam rumah itu.